Halo para pecinta drama Korea, kembali lagi saya akan melanjutkan alur cerita mengenai polisi wanita dan ingatan supernya. Pimpinan Hwan dan rekannya telah memasuki gedung yang Hunjae sebutkan. Mereka mencari detektif Cha yang dalam keadaan bahaya. Dokter psikopat itu akan segera mengeksekusi detektif Cha, namun seketika ia terhenti karena tersadar ada orang lain di dalam gedung itu. Kemudian di sisi lain, pimpinan Hwan telah mendapatkan petunjuk bahwa detektif Cha tadinya berada di sini. Mereka pun terlihat menuju gudang es. Setelah menemukan detektif Cha dalam keadaan tak sadarkan diri, para detektif pun kehilangan jejak sang dokter psikopat. Kemudian kita beralih ke gedung pencetakan es. Kegiatan karyawan seperti biasa, mereka yang bekerja mengemasi es balok saat itu terlihat sangat dikejutkan. Bagaimana tidak, es balok yang berisikan potongan tubuh manusia mereka temukan. Singkat cerita, setelah kejadian kasus dokter psikopat tersebut, para petinggi pun mengadakan rapat untuk menutup kasus karena tidak adanya tanda pembunuhan. 청장님, 드릴 말씀이 있습니다. 황 팀장, 뭐 하는 거야? Mereka menganggap sang dokter terjatuh dalam pencetakan es, padahal tanpa mereka ketahui ada orang lain yang membunuh dokter psikopat tersebut. Tetapi tidak dengan pimpinan Hwan. Ia meminta izin kepada komisaris untuk menyelidiki kasus ini. Ia menduga adanya pembunuhan berantai. Tak hanya itu, pimpinan Hwan pun secara khusus meminta pemindahan tugas secara resmi kepada detektif Cha, agar ia terus bergabung dengan timnya di investigasi pusat. Setelah resmi dipindahkan, detektif Cha langsung mengabari sahabatnya di kampung. Ia memberitahukan bahwa ia telah berhasil dipindahkan ke tim investigasi pusat. Ia memiliki kesempatan untuk mencari tahu siapa penabrak ibunya di 20 tahun silam. Rekannya pun terkejut saat mengetahui pemindahan resmi detektif Cha. Mereka pun mengabadikan momen dengan bersuah foto. Kita bergeser kepada para petinggi di kepolisian, yaitu ada Choi Hyun Pil dan Park Sun. Mereka bertemu secara diam-diam di luar kantor. Kepala unit kepolisian Choi Hyun pun memberikan sebuah barang bukti yang ia sengaja sembunyikan, yaitu sebuah permen papermin. Ia mengambil di dalam mulut dokter psikopat tersebut yang tewas terpotong menjadi balok es. Belum diketahui apa maksud dari mereka berdua yang menyembunyikan barang bukti tersebut. Sesuai dugaan pimpinan Hwang, sesungguhnya di luar sana sepertinya masih ada pembunuh berantai yang masih mengintai para korban selanjutnya. Dan sepertinya seseorang pria dengan setelan jas dan kacamata yang akan menjadi incaran sang pembunuh berantai selanjutnya. Sementara di tempat lain ada Kang Dong-sik, sahabat detektif Cha yang datang mengunjunginya di Seoul. Mereka pun membahas soal kepindahan detektif Cha dan sebelum pulang, Dong-sik memberikan detektif Cha hadiah berupa kacamata hitam untuk melengkapi penampilan sang detektif yang saat ini telah menjadi anggota tim investigasi di pusat kota Seoul. Di sisi jalan ada pria yang merasa sedang diikuti oleh seseorang. Karena merasa sudah tidak aman, pria ini pun langsung menghubungi kepala unit kepolisian. Ia memberitahukan bahwa ia adalah Na Jun-sik. Ternyata Na Jun-sik ini merupakan seorang aktris dan juga penulis buku. Dan saat ini ia terlihat sedang melaunchingkan buku terbarunya. Para penggemar pun mengantri untuk mendapatkan tanda tangan Na Jun-sik. Dan para detektif pun mendapatkan paket yang berisikan buku terbaru Na Jun-sik. Akan tetapi, tanggal yang ada di buku itu salah. Tanggal itu menunjukkan hari esoknya. Pimpinan Hwan dan detektif Cha menemui Hunjae. Mereka yakin bahwa pembunuh berantai masih ada. Hunjae pun juga mengatakan bahwa pasti akan ada pembunuhan selanjutnya. Namun entah siapa yang akan menjadi korban. Detektif Cha pun juga mengatakan bahwa ada yang aneh karena ada paket tanpa nama yang berisikan buku Na Jun-sik yang dikirim di kantor timnya dan tanggalnya pun salah.
Tanggal yang dimaksud sang pengirim paket tanpa nama tersebut adalah tanggal di mana Najun Sik tampil live di salah satu acara stasiun TV. Hunjae pun terlihat memantau dari kediamannya. 하준석 교수가 위험할지도 모릅니다. 위험할지도 모른다? 지금 생방송 Karena takut Najun Sik dalam keadaan bahaya, pimpinan Hwam pun mendatangi tim produksi acara tersebut. Namun tim pun juga tak bisa menghentikan acara yang sedang live tersebut. Mereka hanya terlihat mencari seseorang yang mencurigakan di dalam studio tersebut. Najun Sik pun menanggapi komentar live yang dikirim para netizen. Salah satu komentar mengatakan bahwa kamu akan tewas di tempat ini. Sontak para penonton pun berhamburan dan terlihat sangat ketakutan. Bagaimana tidak, Najun Sik terlihat tercekik oleh tali bening yang membuatnya tak berdaya. Kiriman komentar live ternyata dikirim oleh sang pembunuh berantai. Ia sakit hati dengan Najun Sik karena pernah menyebutkan bahwa pembunuh berantai Papermin telah tewas 5 tahun lalu dan tidak akan pernah muncul kembali. Karena banyaknya orang di studio tersebut, tim detektif pun kehilangan jejak. Dan terlihat di meja yang Najun Sik pakai, sang pembunuh meninggalkan jejaknya yaitu permen Papermin yang menjadi ciri khasnya. Seolah ia sengaja membunuh Najun Sik di acara live-nya. Dan ia ingin mengatakan pada semua orang bahwa dirinya masih ada. Nah, kalau kalian penasaran dengan cerita selanjutnya, tunggu episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka channel Cek Drakorin aja. Annyeong!